Salam guru penggerak. Saya Nastasia Ninoska, CGP Angkatan 8 dari SMA Kristen Anak Panah Nabire Papua Tengah, akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Tujuan pembelajaran khususnya CGP menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Pemikiran reflektif terkait pengalaman pembelajaran. Pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saja diperoleh pada modul 2.3 ini, saya mempelajari tentang supervisi akademik yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas akademik dan kinerja saya sebagai seorang guru. Pendekatan yang digunakan adalah coaching yang memiliki 3 prinsip, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan kompetensi. Kompetensi inti coaching yang harus dimiliki yaitu kesadaran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Proses coaching menggunakan alur tirta dimulai dari tujuan, mengidentifikasi, rencana aksi, dan tindak lanjut. 3 tahapan dalam supervisi yaitu praobservasi atau perencanaan, observasi pelaksanaannya, dan pasca observasi yaitu tindak lanjutnya. Emosi-emosi yang saya rasakan terkait pengalaman belajar pada modul 2.3 ini, yang pertama saya cemas. Sebelum mempelajari materi ini, saya merasa cemas apakah saya mampu mengaplikasikan materi ini pada proses pembelajaran saya. Yang kedua, saya tertarik. Selama mempelajari modul ini, akhirnya saya mulai tertarik memahami coaching alur tirta dan tahapan supervisi akademik. Setelah mempelajari modul ini, saya menjadi optimis sebab saya dapat menerapkan metode coaching alur tirta dalam kinerja saya di sekolah. Apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan diri dalam proses belajar? Pada modul 2.3 ini, saya mampu berkolaborasi dengan rekan CGP dalam mempraktikkan coaching dengan pendekatan alur tirta pada supervisi akademik. Saya telah memahami posisi saya jika saya sebagai coach atau saat saya menjadi coachee dan saat saya menjadi seorang observer. Apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan diri dalam proses belajar? Yang perlu diperbaiki adalah dalam merumuskan pertanyaan berbobot guna menggali kompetensi yang dimiliki coachee agar dapat menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan pribadi. Setelah saya mempelajari modul 2.3 ini, saya memahami posisi coach yang tepat. Posisi coach bukan sebagai mentor atau fasilitator. Pertanyaan dan pernyataan yang dilontarkan juga bukanlah memberi solusi, namun mengarahkan, menggali kompetensi coachee sehingga coachee sendiri yang menemukan solusi atas masalahnya. Analisis untuk implementasi dalam konteks CGP. Memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. Pertanyaan di sini yang saya munculkan, bagaimana agar prinsip coaching dapat diterapkan dalam kegiatan supervisi di sekolah? Menurut saya, prinsip coaching dapat diterapkan dalam kegiatan supervisi di sekolah jika ada keterbukaan dalam penerimaan tentang prinsip coaching dan kerelaan niat belajar untuk menerapkan alur tirta dalam proses coaching. Lalu kita masuk ke mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan atau insight yang baru. Menjadi pemimpin belajar, menurut saya, seorang guru harus memiliki kemampuan untuk melakukan pendekatan kepada rekannya dan murid. Pendekatan tersebut dapat menggunakan metode coaching sehingga pembelajaran yang berpihak pada murid dapat terlaksana. Menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal CGP baik tingkat sekolah maupun daerah.
Tantangan terberat adalah memberikan pemahaman untuk menerapkan metode coaching pada supervisi akademik. Lalu yang kedua, supervisi akademik masih dianggap sebagai proses pemberian label atau penilaian kepada guru untuk mencari kesalahan, bukan sebagai tolak ukur meningkatkan kompetensi guru. Lalu, setelah mendapatkan masalah tersebut atau tantangan yang dihadapi tadi, maka kita harus memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang teridentifikasi. Solusi pertama yaitu sosialisasi metode coaching dan penerapannya dengan menggunakan alur tirta di lingkungan sekolah. Yang kedua, menjadi teladan yang menerapkan metode coaching alur tirta baik terhadap sesama rekan guru dan murid. Sekarang, saya akan membuat keterhubungannya. Dari pengalaman masa lalu, setiap semester saya pernah disupervisi, namun hanya saat saya mengajar dan selesai. Kadang disampaikan hasil penilaiannya tentang cara mengajar saya, namun belum pernah terjadi sesuai proses coaching dari pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Penerapan pada masa akan datang, saya harapkan penerapan supervisi akademik di masa akan datang jangan menjadi hal yang menakutkan. Memberi label namun dengan pendekatan coaching dapat membuat guru terbuka dan menemukan kompetensi yang dimilikinya. Konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari, pada modul 2.1, kita belajar tentang pembelajaran diferensiasi. Pembelajaran diferensiasi mendukung guru untuk menggali minat peserta didik. Begitu pula, coaching adalah proses menggali kompetensi yang dimiliki coachee. Untuk modul 2.2, kita belajar tentang pembelajaran sosial emosional. Sangat penting diterapkan di sekolah. Juga pada saat coaching, kesadaran diri dan manajemen diri coachee yang digali pada saat coaching. Keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran. Sebagai pemimpin pembelajaran harus dapat menuntun sesama manusia untuk menemukan potensi dan mengarahkannya untuk mengembangkan potensi tersebut. Keterampilan coaching akan sangat membantu dalam proses ini. Terima kasih. Selamat bergerak, tergerak, dan menggerakkan.